Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai arah dari induksi magnet. Misalnya nih, ibu punya satu kawat yang dialiri oleh arus listrik. Arusnya ada dua kemungkinan berarti kan? Yang pertama dari bawah ke atas, lalu yang kedua dari atas ke bawah. Nih, misalnya seperti ini. Ini kita misalkan sebagai arah dari arus tadi. Dari atas ke bawah, dan yang kedua yaitu dari bawah ke atas. Nah, menggunakan kaidah tangan kanan itu adalah salah satu bentuk dari mengetahui arah induksi magnet tadi. Kita genggam dulu, kita perhatikan dulu tangan kanan kita. Jadi jempol itu adalah sebagai arah arus, dan keempat jari ini adalah sebagai arah dari medan magnet itu. Nih, misalnya seperti ini. Jempol, arah arus dari bawah ke atas. Sesuaikan jempolnya. Seperti ini, dari bawah ke atas. Karena jempolnya ke atas, oke. Hop. Maka kita putarkan, kita genggam seperti biasa. Menggenggam dengan tangan kanan. Maka arah induksi magnetnya akan berputar seperti ini. Begitu juga ketika arah arusnya dari atas ke bawah, maka jempolnya arahkan ke bawah. Hup. Nah, kita genggam. Sep. Maka arah induksinya akan mengikuti arah genggaman keempat jari tadi, seperti ini. Sekarang kita akan mempelajari mengenai tanda-tanda dari arah induksi magnet. Jadi coba kita sekarang bayangkan apabila ada suatu panah atau busur panah, di depannya pasti akan ada depan panah tadi, busurnya. Lalu di belakangnya itu pasti ada ekor. Anggaplah ekornya itu berbentuk seperti X atau seperti kuncup gitu, tapi dari belakang bentuknya nampaknya seperti X ya, karena dia ada empat busur panah, busur arah tadi misalnya. Lalu kita bayangkan, panah ini adalah contoh dari arus tadi. Jadi apabila panahnya itu menghadap ke kita, itu bisa kita misalkan seperti arah arus yang menuju ke kita. Maka yang nampak dulu adalah busur depannya tadi. Dari depan akan terlihat seperti tanda titik atau bulat. Nah, kebalikannya, apabila panah ini menjauhi kita, apabila arus ini menjauhi kita, maka akan nampak buntutnya saja. Buntutnya itu apa? Berbentuk X tadi. Ini dia. Jadi, dapat disimpulkan, apabila arus menjauhi kita, maka kita dapat simpulkan menjadi tandanya X. Nah, kebalikannya, apabila arus itu mendekati kita, maka tandanya adalah dot. Begitu juga di persoalan-persoalan selanjutnya. Bagaimana arah dari arah arus ketika berada di kertas, seperti itu. Jadi apabila misalnya nih, ibu punya kawat yang dialiri oleh arus dari bawah ke atas, seperti ini kan arahnya. Kita gambarkan dari bawah ke atas. Maka arah arusnya, yuk kita menggunakan jempol kita. Dari atas, berarti arahnya, induksi magnetnya berarti dari kiri akan masuk ke kanan. Maka sebelah kanan ini adalah lambang X. Karena ketika arah induksi itu berputar dari kiri ke kanan, ini akan menjauhi pembaca dan masuk ke bidang gambar. Kebalikannya, arah induksinya akan berputar di belakang dan akan menembus ke bagian kiri. Berarti lambang sebelah kiri adalah dot. Arusnya dari atas ke bawah, seperti ini. Lalu bagaimana arah induksinya?
Yuk kita menggunakan jempol kita sebagai arah arus ke bawah. Lalu kita genggam. Hup. Maka sebelah kiri akan masuk ke bidang gambar. Jadi tanda masuk adalah X. Lalu sebelah kanan dari ibu adalah tanda dot. Oke, apabila suatu kawat yang dialiri arus tadi mengarah seperti ini, dari sebelah sini ke sebelah sini, maka tetap menggunakan jempol sebagai arah arus dan induksi. Lalu kalau seperti ini seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, apabila kawatnya itu melingkar, seperti apa, Bu? Misalnya ini kawat yang melingkar. Nih, kawat yang panjang, kita buat dia seperti melingkar. Maka, tetap menjadi, misalnya ada arus nih, berputar dari sini ke sini. Maka kita sesuaikan. Seperti ini jadinya. Masuk dan keluar. Begitu seterusnya.